Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri Silvi Nur Azizah dan kedua rekan saya Titik Nursanti dan juga Aprilia Stari yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema adat kebiasaan atau uruf. Langsung saja, materi yang pertama yaitu definisi adat kebiasaan atau uruf. Definisi dari adat kebiasaan atau uruf ini sendiri banyak sekali pendapat yang berbeda satu sama lain. Namun, menindaklanjuti dari hasil diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa uruf adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, apabila kebiasaan ini bertentangan dengan syariat Islam, maka kebiasaan tersebut dihapuskan dengan dalil yang ada pada syara. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu kaidah-kaidah uruf atau adat kebiasaan. Diterimanya uruf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Maka, keadaan uruf pun akan selalu mengalami berbagai macam warna. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan waktu dan tempat. Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bila mana adat istiadat itu juga berubah. Nah, dari berbagai kasus uruf yang dijumpai, para ulama usul fikih merumuskan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan uruf. Di antaranya, saya akan membacakan artinya saja, bagi teman-teman bisa melihat lebih jelasnya di file makalah yang telah kami share. Yang pertama, adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Yang kedua, tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat. Yang ketiga, yang baik itu menjadi uruf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat. Kemudian, yang terakhir, ditetapkan melalui uruf sama dengan yang ditetapkan melalui nas. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, hukum yang ditetapkan melalui uruf itu sendiri. Selanjutnya mengenai kehujahan uruf sebagai dalil syarak. Jadi kehujahan uruf sebagai dalil syarak terdapat perbedaan pendapat dari para ulama, diantaranya golongan Hanafiyah dan Malikiyah, kemudian dari golongan Syafi'iyah dan Hambaliyah, dan yang terakhir dari ungkapan Abdullah bin Mas'ud atau sahabat Rasulullah SAW. Nah, yang pertama dari pendapat Hanafiyah dan Malikiyah yang berpendapat bahwa uruf adalah hujah untuk menetapkan hukum Islam, sedangkan dari golongan Syafi'iyah dan Hambaliyah di mana keduanya tidak menganggap uruf sebagai hujah atau dalil hukum syar'i. Kemudian yang terakhir dari ungkapan Abdullah bin Mas'ud atau sahabat Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslimah sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah, begitupun sebaliknya. Kemudian syarat-syarat uruf. Para ulama dalam mendalami usul fikih, syarat-syarat menggunakan uruf untuk menetapkan hukum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adat atau uruf yang mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Nah, yang kedua, adat tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Jadi uruf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa tidak lepas dari beberapa syarat yang harus dipenuhi. Maka para ulama usul fikih dalam buku usul fikih ketika memutuskan perkara disyariatkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, uruf tersebut tidak bertentangan dengan dalil qat'i, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung dalam nas tidak bisa diterapkan. Yang kedua, uruf tidak berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat tersebut, baik bentuk perkataan maupun perbuatan. Nah, yang terakhir, uruf harus berlaku selamanya, maka tidak dibenarkan uruf yang datang kemudian.
Yang pertama yaitu macam-macam urf. Secara umum, urf itu dibagi menjadi dua, yaitu urf sahih dan urf fasid. Apa itu urf sahih? Urf sahih yaitu sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, sehingga tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib, seperti adanya saling pengertian dalam kontrak borongan. Kemudian yang kedua, urf fasid. Urf fasid yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan hukum syara, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti perbuatan mungkar, riba, kontrak judi, dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari segi sumbernya, urf juga dibagi menjadi dua macam, yaitu urf qauli dan urf amali. Urf qauli yaitu kebiasaan berupa perkataan atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kata lahm itu dalam bahasa Arab itu kan daging. Pengertian daging itu kan bisa mencakup semua daging, termasuk daging ikan, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Namun, dalam adat kebiasaan sehari-hari itu kan tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang yang bersumpah, demi Allah saya tidak akan memakan daging, kemudian ia makan ikan, maka menurut adat itu orang tersebut tidak melanggar sumpah. Kemudian yang kedua yaitu urf amali. Urf amali itu kebiasaan yang berlaku berupa perbuatan. Misalnya, kebiasaan dalam jual beli barang yang kurang bernilai. Jadi transaksi antara penjual dan pembeli itu hanya cukup dengan pembeli menerima barangnya, kemudian si penjual itu menerima uangnya tanpa ada ucapan transaksi atau akad. Kemudian dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, urf juga dibagi menjadi dua, yaitu urf umum dan urf khusus. Urf umum itu kebiasaan yang telah umum atau yang sudah berlaku di mana saja, hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Nah, misalnya itu menganggukkan kepala sebagai pertanda setuju dan menggelengkan kepala sebagai pertanda menolak. Nah, kemudian jika ada orang yang melakukan kebalikan dari itu tadi, maka orang tersebut itu dianggap aneh atau ganjil. Kemudian yang kedua yaitu urf khusus. Urf khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Misalnya, di Minangkabau itu adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan. Kemudian di Batak itu melalui bapaknya. Kemudian ada lagi penggunaan kata budak itu dianggap, ada yang menganggap menghina karena kata budak itu artinya hamba sahaya, tetapi ada masyarakat tertentu, misalnya di Malaysia itu kan ketika menggunakan kata budak itu kan digunakan untuk memanggil anak-anak, seperti itu. Selanjutnya yaitu hukum urf menurut pandangan para ulama. Yang pertama yaitu urf sahih. Dari urf sahih ini telah disepakati bahwasanya urf yang sahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid itu diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu pula bagi seorang hakim juga harus memeliharanya ketika ia sedang mengadili, seperti itu. Kemudian hukum urf fasid.
urf fasid atau kebiasaan yang rusak itu tidak diharuskan untuk dipelihara. Karena apa? Dengan memelihara urf fasid itu berarti menentang dalil syara. Apabila manusia itu telah atau sudah saling mengerti akad-akad yang rusak seperti akad riba, gharar, atau khatar, nah itu bagi urf ini tidak berpengaruh dalam membolehkannya, jadi tidak boleh untuk dipelihara. Kemudian jika ada pertentangan antara urf dengan nas, maka urf itu tidak dapat diterima. Misalnya kebiasaan pada zaman jahiliyah dulu itu kan dalam pernikahan seorang istri itu mempunyai lebih dari satu suami. Nah, urf yang seperti itu tidak berlaku dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syariat Islam dan juga menimbulkan mudarat bagi anak yang dilahirkan karena ketidakjelasan oleh ayahnya. Kemudian jika terjadi pertentangan antara urf dengan syara, itu harus kita lihat dulu urf dengan syara itu berkaitan dengan materi hukum atau tidak. Nah, jika urf dengan syara itu berkaitan dengan materi hukum, maka lebih didahulukan syara atas urf. Tapi ketika urf dengan syara itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka boleh didahulukan urf atas syara. Cukup sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.